Malaysia sekali lagi menjadi tumpuan dunia setelah mendapat pujian pemimpin besar Republik Rakyat China. Lawatan 3 hari Premier China telah berakhir hari ini. Wow. Bang, bahas Malaysia yang ngalahin Indonesia jadi negara maju duluan. Kalian tahu nggak kenapa Indonesia sampai saat ini masih belum bisa disebut sebagai negara maju? Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat. Sekarang China Tiongkok sudah bertekuk lutut kepada Malaysia. Besok siapa lagi para sahabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang lawatan seorang presiden yang nomor 2-nya dari US ya para sahabat, yaitu Xi Jinping daripada China datang ke Malaysia ketika negara Asia ini digoncang dengan tarif oleh Donald Trump yang begitu menggoncangkan, seperti halnya juga di negara Mas Farhan tidak boleh berbuat apa-apa. Tapi di Malaysia malah didapat lawatan dari negara China yang juga ekonominya bersaing dengan negara US para sahabat. Dan di sini banyak mendapatkan pujian daripada negara-negara kita juga. Dan di sini banyak mendapatkan pujian para sahabat. Kenapa Malaysia kok bukan Indonesia macam itu para sahabat? Dan juga di sini netizen semua banyak yang berkomentar dan juga banyak nge-tag di TikTok Mas Farhan. Dan Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video ini sangat-sangat istimewa. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Hanya satu, jangan bergaduh. Ini dia videonya. Malaysia disenaraikan sebagai negara paling disayangi dalam kalangan 20 negara Asia yang lain. Penyenaraian itu adalah berdasarkan penyelidikan yang dibuat oleh sebuah portal antarabangsa Insider Monkey. Malaysia berjaya berada di kedudukan teratas mengenepikan negara-negara Asia lain, antaranya Taiwan pada tangga kedua, Singapura tangga ketiga, Jepun tangga keempat, manakala Thailand tangga ke-11 dan Indonesia tangga ke-12. Menurut portal berpangkalan di New York, Amerika Syarikat AS itu, penyenaraian tersebut berdasarkan 5 artikel yang diterbitkan oleh portal tahun lepas meliputi 15 negara paling dihormati di Asia, 15 negara paling mesra di Asia, 20 negara paling banyak dilawati di Asia, 20 negara paling pelbagai di Asia serta negara paling demokratik di Asia. Berdasarkan rekod itu, Malaysia mendapat markah keseluruhan 0.701 meninggalkan skor negara-negara jiran antaranya Singapura 0.593, Thailand 0.341 dan Indonesia 0.328. Malaysia ialah negara yang paling disayangi di Asia kerana berada pada kedudukan tinggi pada semua metrik yang dipertimbangkan dalam kajian. Menurut portal itu juga, Malaysia adalah negara ke-6 paling demokratik di Asia. Selain itu, Malaysia juga negara ke-5 paling banyak dikunjungi di Asia, menerima lebih 10 juta pelancong pada tahun 2022. Orang ramai menuju ke Malaysia bukan sahaja dapat merasai keajaiban pantai dan kepesatan kota raya, bahkan juga keunikan budaya dan tradisi tempatan yang diisi oleh warga tempatan yang peramah dan mesra. Pengalaman pantai yang menakjubkan dan kehidupan bandar yang mewah, tetapi juga meneroka budaya dan tradisi tempatan yang diperkaya oleh penduduk tempatan yang peramah dan mesra, kata portal berkenaan lagi. This time from Malaysia, where he gets no respect. On X, Kami Palmi or James Wood reported this. Malaysia rejects Blinken to his face. Don't tell us what to do. Malaysian PM Anwar Ibrahim boldly stood up to US pressure, making it clear that Malaysia will not be bullied into cutting ties with Russia. Anwar told Anthony Blinken, to his face, we are a sovereign nation. Do not tell us what to do.
The tweet also says that the tactic of the US to try and make countries pick a side between the US and the Russia-China partnership has only alienated US allies and fueled resentment, especially in the global south. And Malaysia's interest in joining BRICS further emphasizes its pursuit of independent, non-aligned partnership. Malaysia's example is a reminder that true diplomacy respects sovereignty and promotes fair partnerships, not bullying. But we know Blinken is no diplomat. He's just a dunce. And there's more. Anwar Ibrahim of Malaysia, after telling Antony Blinken not to tell him who to be friends with, who to do business with, petty Mr. Blinken came home to the United States and, as fast as you can say the Blinken treatment, imposed sanctions on Malaysia. But hey, two can play that game too. And as we speak, on November 5th, 2024, Malaysia is drafting a resolution for the United Nations to expel little Israel. That's for you, Mr. Blinken. So let's recap this episode. You go to Malaysia without a red carpet. You have the audacity of telling them, pick me. If you keep the Russia-China coalition, you cannot sit at my table. Pick me, or else. Mr. Ibrahim tells him to his face, don't tell us what to do. Don't tell us what to do. We're not scared of you. Petty Blinken goes back home and says revenge. What does he think is going to happen though? Malaysia wants to join BRICS. There are already BRICS countries trading and making all kinds of prosperity agreement, mutual prosperity. And that's before they even join BRICS officially. Especially because did you know that the US has secretly lifted sanctions on Russia? Financial sanctions? Because we're terrified of Iran? But that's for another video. Malaysia sekali lagi menjadi tumpuan dunia setelah mendapat pujian pemimpin besar Republik Rakyat China yang menyifatkan PMX sebagai pemimpin yang berani berhadapan dengan kuasa barat. Ini berikutan tindakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang tegas menyatakan Malaysia tidak akan tunduk kepada desakan sesetengah negara agar kita turut serta dalam peperangan ekonomi China dan Amerika. Pujian itu disampaikan kepada Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat Nurul Izzah Anwar yang berkunjung ke Beijing. Ucapan Anwar di persidangan ekonomi di Qatar menegaskan Malaysia bekerjasama dengan semua pihak di kepentingan negara ini. Ketegasan Malaysia yang bakal menjadi pengerusi pertubuhan ASEAN tahun hadapan pastinya mengukuhkan kedudukan rantau ini yang selama ini dilihat mempunyai potensi menjadi kuasa besar ekonomi dunia. Wow. Akhirnya, Presiden negara China Komunis yang cukup berkuasa di dunia, Presiden Xi Jinping, memberi pujian yang cukup hebat ke atas Sultan Ibrahim Agung ke-17 di Istana Negara. Cukup tergempar dan mengejutkan. Kuasa besar China yang cukup powerful dipimpin dan diketuai oleh Presiden Xi Jinping buat julung kalinya memuji kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim diputrakan. Pujian ini membuktikan kebenaran kata-kata saya bahawa lawatan Presiden negara China Komunis telah membawa kepada pengiktirafan terbesar kuasa besar China ke atas kerajaan PMX dan kerajaan agung ke-17 di persada dunia. Lawatan negara China selepas 12 tahun yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping telah membawa kepada satu perang global yang cukup panas. Presiden Donald Trump cukup cemburu
makan hati dan sakit hati melihat Presiden negara China Komunis membuat lawatan rasmi ke atas Sultan Ibrahim dan PMX ke negara Malaysia hari ini. Sekaligus Presiden Trump dan negara Amerika Syarikat meneruskan perang tarif, perang dagang ke atas negara China yang cukup berkuasa di dunia dengan mengenakan tarif cukai meningkat 2 kali ganda mencapai tahap lebih 200%. Saya kira perang besar antara Amerika Syarikat dan negara China Komunis akan semakin mengganas, sekaligus negara Malaysia yang berada di tengah-tengah bersikap neutral dalam perang dagang ekonomi global ini akan menjadikan negara Malaysia menjadi rebutan antara Amerika Syarikat dan China di dalam peta dunia di tengah-tengah laut China Selatan. Sememangnya, untuk makluman lebih 34 juta rakyat, negara Malaysia adalah antara negara di rantau Asia Tenggara yang berada pada lingkaran laut China Selatan menjadi rebutan kuasa-kuasa besar dunia melibatkan Amerika Syarikat dan China. Hari ini sejarah tercipta. Kuasa besar dunia yang cukup powerful, Presiden Xi Jinping dan negara China mengiktiraf Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Agong ke-17 telah mencapai kejayaan memajukan negara Malaysia dengan lebih gemilang dalam persada dunia. Kepada pembangkang di Malaysia, ini adalah satu tamparan maut yang cukup memalukan dari segi perang persepsi politik, yang mana akhirnya Kerajaan Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani diiktiraf oleh kuasa besar China Komunis sebagai kerajaan yang terbaik dan berjaya dipimpin oleh Anwar Ibrahim dan Sultan Ibrahim untuk tahun 2025. Checkmate and game over. Terima kasih. There is a Chinese proverb that speaks powerfully in this spirit. 舍想无难习，舍把如心任。正像那句中国话所说的那样，世上无难事，只怕有心人。Thank you for clapping. That means you understand. 谢谢大家为我鼓掌。There is nothing difficult in the world. Bang, bahas Malaysia yang ngalahin Indonesia jadi negara maju duluan. Menarik nih, kita baca beritanya. Melaju 20 tahun lebih cepat dari Indonesia, Malaysia akan deklarasikan sebagai negara maju 2025. Seriusan kita kalah maju sama Malaysia? Apakah karena di sana ada Upin Ipin? Bukan nih. Kita sama CNBC dan data. Ternyata kalau mau jadi negara maju, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi, angka pengangguran rendah, tingkat ekspor yang tinggi, pendidikan berkualitas, keamanan dan kesehatan masyarakat, dan infrastruktur yang maju. Sekarang pertanyaan, semua hal itu udah dipenuhin sama Malaysia belum? Sebenarnya sih belum terpenuhi semua, walaupun progresnya udah bagus banget. Pendapatan per kapita mereka tinggi, pendidikan juga bagus. Intinya di tahun 2025 itu mereka berambisi pengen jadi negara maju. Tapi ini baru target, belum fix. Nah, kalau dibandingin, target kita sama mereka beda 20 tahun. Karena mereka targetnya 2025, kita targetnya 2045. Kalau kamu sering dengar Indonesia Emas 2045, ya ini maksudnya untuk jadi negara maju. Netizen komen, bodoh amat, orang Indonesia pengen kayak gini terus kok. Please jangan diusik budaya korupsi kami. Di Indo lagi sibuk bagi-bagi jabatan sama meras rakyat. Di sini satu keluarga maju semua. Kalau menurut kau gimana? Saya mau dengar pendapat. Gua akan kasih alasan kenapa Indonesia akan sulit menuju Indonesia Emas 2045.
Bukan karena pemimpinnya, mau pemimpinnya Superman sekalipun, speknya mau dewa kayak gimana pun juga, itu cuma berapa persen. Tapi yang paling fatal dan paling vital dan paling lu bisa ngerasain dampaknya langsung adalah pegawai negerinya, SDM-nya. Pegawai negeri dengan karyawan swasta itu speknya jauh banget berbeda. Ibaratkan nih ya, kalau PNS itu di game Mobile Legends lu punya immortal yang gak habis-habis, ditambah dia punya ulti Argus yang gak cooldown. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena PNS itu gak akan pernah dipecat, bahkan digaji sampai lu mati, sampai lu pensiun. Performanya tuh ya begitu-gitu aja, nggak semua, tapi ya hampir mayoritas emang nggak semua, tapi hampir mayoritas begitu gitu masalahnya. Gitu. Itu yang membuat perbedaan gitu. Sementara di karyawan swasta, mereka itu mereka harus achieve target untuk naik pangkat, untuk dapat bonus dan segala macam ya. Ketika mereka nggak perform, ya mereka bisa diganti kapan aja sewaktu-waktu sama orang lain gitu. Tapi PNS enggak kan? PNS dipecat itu ketika dia korupsi. Gak pernah kan lu denger PNS itu dipecat karena dia nggak perform gitu. Kan sekarang udah ada sistem tukin segala macem bla bla blanya, gaji pokoknya kecil. Iya, tukin itu semua segala macem bisa diakalin. Di otak-otaknya PNS itu karena mereka di zona nyaman, dia punya immortal, punya imunitas, nggak akan dipecat. Di otaknya mereka itu cuma perjalanan dinas, gimana cara ngakalin tukin, udah itu aja. Indonesia susah bro, nanti kalau mau menuju 2045 emas, kalau nggak peraturannya itu dirubah, PNS itu harus bisa dipecat ketika nggak perform. Gitu sih menurut gua. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memang layak kalau Malaysia sudah mau dikatakan tidak bergantung kepada kemana negara pun. Malaysia itu akan berdiri tegak di kakinya sendiri para sahabat, dan juga negara-negara yang sudah maju di antara negara-negara yang lain akan mensupport Malaysia macam itu, seperti halnya negara China ya para sahabat. Xi Jinping pun ikut datang ke Malaysia dan juga sambutannya juga ya para sahabat. Kenapa banyak sambutan hanya seistimewa negara China yang datang ke Malaysia? Bahkan Mas Farhan kemarin nengok di sebuah live yang ada juga disebarkan di media sosial di TV-TV internasional Malaysia, bahwasanya jalan akan ditutup karena presiden daripada China akan datang ke Malaysia memberikan lawatan macam itu. Dan di situ para sahabat, ada juga orang yang masih untuk menjalankan aktiviti. Memang tidak diperbolehkan para sahabat, ditutup itu jalan itu ketika ada orang live itu, memang ditutup jalannya para sahabat. Dan juga ada juga di TV internasional, di TV Malaysia dan di KLII 2 itu juga ditutup para sahabat, hanya dikhususkan kepada presiden daripada China para sahabat. Itulah kemajuan negara Malaysia sekarang, makin mempesat diam-diam, malah sudah melebarkan sayapnya di Asia ini para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas berdiri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.